Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah Sosiologi Peternakan dengan judul case study, yaitu dampak lingkungan dan kesehatan terhadap keberadaan peternakan sapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rastra Dia Pramesti dengan NIM 2450501071111139 dengan absen 35. Latar belakang dari case study saya yaitu peternakan sapi memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyediaan pangan, namun membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan. Aktivitas ini dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, limbah peternakan dapat mencemari sumber daya alam. Sementara penyakit zoonosis dan resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Dari case study saya, ada pula lembaga kemasyarakatan yang menangani hal tersebut, yaitu Balitbangtan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dan fungsi lembaga dari Balitbangtan sendiri yaitu penelitian atau melakukan penelitian tentang teknologi peternakan yang ramah lingkungan. Ada pula ciri umum lembaga dari Balitbangtan yaitu tata kelakuan. Lembaga riset mengedepankan integritas, objektivitas, dan kolaborasi ilmiah. Selanjutnya kekekalan, berfungsi secara berkelanjutan mengembangkan riset peternakan untuk jangka panjang. Tujuan, menghasilkan penelitian dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. Lambang, yaitu mencakup elemen ilmu pengetahuan dan teknologi seperti bejana bersama dengan simbol pertanian. Dan yang terakhir yaitu tradisi. Tradisi tertulis berupa laporan penelitian dan publikasi ilmiah. Sedangkan tradisi tidak tertulis yaitu budaya akademis yang menekankan pada kolaborasi antara ilmuwan dan penelitian di lapangan. Yaitu yang selanjutnya ada kekuasaan dan wewenang. Definisi kekuasaan menurut Surjono Sukanto, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Dan dimensi kekuasaan dari Balitbangtan tersendiri yaitu mencakup beberapa aspek yang mengetahui kinerja dan efektivitas lembaga tersebut, meliputi kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kedua ada saluran kekuasaan, jaringan kolaborasi, sistem informasi dan data, dan kebijakan dan regulasi. Sumber kekuasaan sendiri yaitu keahlian dan pengetahuan, hubungan serta jaringan. Sumber-sumber kekuasaan ini memungkinkan Balitbangtan mempengaruhi kebijakan dan praktik pertanian serta peternakan dan mendorong inovasi dalam sektor tersebut. Selanjutnya ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin, yaitu dengan jenis legitimasi atau otoritas pemimpin diakui oleh anggota dan masyarakat yang memberikan kekuatan tambahan dalam menjalankan tugasnya. Jadi, kepercayaan anggota bisa timbul karena lembaga ini merupakan sistem pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada unsur-unsur kekuasaan, yaitu trust and worship. Dan cara mempertahankan kekuasaan yaitu mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menyambut adanya peluang usaha. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wewenang. Balitbangtan sesuai hukum yang berlaku, rasional atau legal, beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, resmi atau sistematis dengan aturan. Yang ketiga, teritorial atau setiap unit atau lembaga memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai fungsi. Dan yang keempat adalah menyeluruh, karena lembaga ini memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk mengelola dan mengembangkan penelitian. Selanjutnya ada perubahan sosial. Sumber perubahan sosial yaitu kebijakan pemerintah mengenai perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, inovasi teknologi dalam peternakan, fluktuasi ekonomi, serta dampak perubahan iklim pun turut mempengaruhi. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada dua, dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Praktik pemeliharaan berkelanjutan seperti metode pemeliharaan yang ramah lingkungan, kesadaran peternak seperti peningkatan pengetahuan peternak dan peningkatan kualitas produk. Yang kedua ada eksternal.
regulasi pemerintah atau kebijakan yang mengatur praktik peternakan, dan kesadaran lingkungan masyarakat serta perubahan iklim. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial. Urbanisasi dan kesadaran budaya tentang kesejahteraan hewan juga mempengaruhi praktik pemeliharaan serta gerakan sosial, meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial. Keterbatasan akses teknologi dan biaya produksi yang membuat peternak sulit untuk beradaptasi. Kurangnya pengetahuan serta tradisi yang sulit diubah, dan infrastruktur yang buruk dan regulasi pemerintah yang tidak mendukung. Selanjutnya ada tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama ada adaptasi. Peternak menyadari dampak negatif peternakan yang ada. Yang kedua, saluran perubahan. Ide dan praktik baru mulai menyebar di antara peternak. Yang ketiga, disintegrasi. Beberapa peternak gagal beradaptasi karena keterbatasan sumber daya. Dan yang keempat adalah reintegrasi. Komunitas peternak yang mengalami disintegrasi mulai berkolaborasi kembali. Selanjutnya ada bentuk perubahan sosial, yaitu di mana perubahan yang terjadi secara lambat, secara bertahap, dan seiring berjalannya waktu terkait cepat lambatnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada study case, di mana ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana tahapan proses perubahan sosial yang terjadi? Tahapan proses perubahan sosial yang terjadi dimulai dengan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh peternakan. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang dampak tersebut serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat. Dan pemilik peternakan serta diikuti dengan kebijakan pemerintah terkait mencari solusi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, apa bentuk perubahan sosial dari kasus saya? Dan berikan alasan-alasan yang mendetail. Bentuk perubahan sosial pada kasus saya dan alasan-alasannya yaitu, yang paling mencolok ada pada kesadaran kesehatan dan lingkungan masyarakat, karena perubahan ini mencerminkan respon masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi dan upaya untuk menciptakan sistem peternakan yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi tentang tugas akhir sosiologi peternakan dengan case study yang berjudul Dampak Lingkungan dan Kesehatan terhadap keberadaan peternakan sapi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.